Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu uji T untuk nilai rata-rata dua percobaan atau 2-means. Nah, jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau rata-rata dua percobaan itu dibagi dua, dependen atau terikat dan independen terpisah. Nah, di sini dari masing-masing itu kan nanti sampelnya 2 ya, jadi nanti otomatis kita akan mendapatkan rata-rata sampelnya juga jumlahnya 2. Kemudian nah, sampel 1 dengan sampel 2 itu banyaknya sampel bisa berbeda, jadi nanti otomatis dia akan memiliki selain memiliki rata-rata sendiri, nanti standar deviasinya juga masing-masing sampel bisa berbeda. Nah, untuk yang uji T2 sampel berhubungan atau yang dependen ini nanti dia punya dua standar deviasi. Nah, dua standar deviasi nanti kita akan anggapnya sama atau jadi nanti hanya menggunakan satu standar deviasi. Nah, gimana cara kok bisa diasumsikan sama tuh gimana? Ini diasumsikan sama itu nanti masuknya ke sini. Nah, sebelumnya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya juga, kalau uji T ini harus menuliskan 4 komponen, yaitu hipotesis, T-hitung, T-kritis, dan kesimpulan. Nah, untuk ini kita mulai. Ini adalah uji T 2 sampel berhubungan atau yang dependen. Ini di sini hipotesisnya untuk H0-nya itu mu1 sama dengan mu2 dan H alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2. Yang berarti ini nanti rata-rata sampel pertama itu kita anggap atau kita duga kalau dia sama dengan rata-rata sampel yang kedua atau nilai sebenarnya dari sampel 1 sama dengan nilai sebenarnya dari sampel 2. Untuk hipotesis alternatifnya berarti rata-rata sampel 1 tidak sama dengan rata-rata sampel 2. Gitu ya. Jadi nanti hipotesisnya ditulis seperti ini saja di saat kalian mengerjakan. Kalaupun nanti tidak bisa menemukan simbol-simbol ini, silahkan kalian tuliskan saja rata-rata sampel 1 sama dengan rata-rata sampel 2 gitu ya. Nggak apa-apa, itu juga boleh. Ini juga rata-rata sampel 1 tidak sama dengan rata-rata sampel 2. Nah, tadi yang saya bilang dua standar deviasi yang berbeda lalu diasumsikan sama, kita anggap sama, itu menggunakan rumus ini. Jadi ini bisa dibilang menggabungkan dua standar deviasi yang nantinya akan menjadi satu atau yang diasumsikan sama. Jadi bukan langsung dianggap sama begitu saja, tapi kita memakai rumus dihitung lagi supaya dia dianggapnya sama. Nah, ini rumusnya adalah, ini ada kurung besar, ada kurung yang tebal ini, berarti dia nanti isinya sebanyak ini nanti dipangkatkan setengah. Nah, dipangkat setengah atau pangkat setengah itu kan akar ya. Jadi nanti akar dari semua ini diakar gitu ya. Jadi yang pertama ini ada pembilang, di atas ini pembilang, kemudian ini penyebutnya gitu ya. Jadi nanti kalian harus menjadikan satu, pembilang jadi satu, penyebut juga jadi satu. Oke, yang pembilangnya ini ada N1, N ini adalah berarti banyaknya data, N1 dikurangi 1 dikalikan, jadi ini adalah dikalikan S1 kuadrat, atau S kuadrat itu apa sih? Varian kan, berarti ini varian. Jadi N1 dikurangi 1 dalam kurung dikalikan dengan varian pertama, berarti varian dari sampel yang pertama. Kemudian ditambahkan N2 dikurangi 1. N2 itu berarti banyaknya sampel yang kedua ya. Banyaknya sampel kedua dikurangi 1 dikalikan S2 kuadrat. S2 kuadrat berarti varian 2. Berarti N2 kurangi 1 dikalikan varian 2 dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Kemudian hasilnya nanti silakan diakar. Nah, pangkat setengah ini akar ya. Kemudian kalau sudah ketemu nilai S yang baru ini ya, berarti ini kan kita mendapatkan nilai S yang baru, nilai S yang kita asumsikan sama. Nah, kalau sudah ketemu nilainya ini, nilai standar deviasi yang baru itu akan digunakan untuk menghitung T-hitung. Nah, di mana rumusnya adalah X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi S. Nah, S yang di sini adalah hasil ini. Hasil dari standar deviasi yang baru atau yang kita asumsikan sama. Kita anggap sama ini.
Jadi rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 dibagi standar deviasi baru. Nah, ini dikalikan dari standar deviasi ke akar ini adalah dikalikan. Jadi bukan akar pangkat S ya, tapi standar deviasi dikalikan akar dari 1/n1 ditambah 1/n2. Nah, N ini tadi apa? Banyaknya sampel. Jadi banyaknya sampel pertama, ini banyaknya sampel kedua gitu ya. Jadi untuk standar deviasi ini digunakan untuk menghitung menghitung T hitungnya. Lanjut untuk selanjutnya, untuk T kritisnya ini masih sama menggunakan TINV, probability degree of freedom, di mana probability-nya bisa didapatkan dari 100% dikurangi confidence level. Nah, terus ini bedanya adalah kalau yang uji T1 sampel kan degree of freedom-nya cuma N-1 ya. Nah, sekarang kalau untuk uji T2 sampel berhubungan itu degree of freedom-nya adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2, di mana N1 itu adalah banyaknya data pertama dan N2 itu banyaknya data kedua. Nah, ini bedanya ya. Udah di degree of freedom-nya ya. Sama-sama menggunakan TINV untuk menghitung T kritis, hanya nanti pengisian degree of freedom-nya yang berbeda. Kemudian terakhir kesimpulannya masih sama. H0 itu diterima apabila nilai T hitungnya, di mana nilai T hitung itu selalu bernilai mutlak atau positif. Ya, H0 diterima apabila nilai T hitung lebih kecil dari T kritis. Nah, terus nanti kalau sudah, silahkan artinya disesuaikan dengan pertanyaan yang ada di soal. Nah, ini gitu ya. Sama seperti uji T1 sampel tadi. Lanjut. Nah, ini contoh soal. Di sini untuk uji T dependent itu ada 2 soal. Ada 2 contoh soal. Ini soal yang pertama dan ini yang soal kedua. Saya akan mencontohkan soal yang pertama ya. Soal pertama ini analisis kromium dalam rerumputan dilakukan dengan membandingkan 2 metode. Diperoleh, nah ini ya, saya 2 metode. Berarti memang nih, analisis kromium. Kromium ini berarti sampelnya ya. Sampelnya itu rumputan yang diuji dalam rumputan adalah kromiumnya. Sampelnya 1 dilakukan dengan membandingkan 2 metode. Sampelnya 1 tetapi metodenya 2. Nah, ini berarti dia benar ya uji T berhubungan atau dependen. Nah, di mana hasilnya diperoleh sebagai berikut. Metode 1 rata-ratanya 1,48, standar deviasinya 0,28 dan banyaknya sampel ada 5, sedangkan metode 2 didapatkan hasil rata-rata 2,33, standar deviasi 0,31 dan banyaknya sampel adalah 5. Nah, pertanyaannya adalah apakah kedua metode memberikan perbedaan mean atau rata-rata yang berbeda secara signifikan. Nah, untuk menjawab ini kita akan melakukan perhitungan uji T dulu. Nah, nih, ini ya. Yang pertama, kalian harus menuliskan hipotesisnya dulu. Hipotesisnya adalah H0 mu1 sama dengan mu2 dan H alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, sekarang kita ke T hitung. T hitung tadi rumusnya adalah nih. X per 1 dikurangi X per 2 S dikalikan 1 per N1 tambah 1 per N2. Ini di akar ya. S dikalikan akar dari 1 per N1 tambah 1 per N2. Nah, tadi dari soalnya sudah ada ya, sudah ada standar deviasi, rata-ratanya juga sudah ada, kemudian banyaknya sampel juga sudah ada. Nah, yang belum ada apa? Yang belum ada adalah asumsi bahwa standar deviasi dari kedua sampel itu adalah sama. Nah, gimana mengasumsikannya? Ya ini, menggunakan rumus yang ini. Nah, ini. Jadi ini saya copy dulu. Bisa saya copy dulu ke Excel-nya supaya nggak perlu bolak-balik membuka PowerPoint-nya ya. Soalnya saya juga nggak hafal kalau suruh ngitung kayak gini. Nih, ya. Berarti karena sudah ada rata-ratanya sudah ada, standar deviasinya sudah ada, kemudian apa namanya banyaknya sampel juga sudah ada, berarti kita tinggal menghitung S yang baru. Nilai S yang baru ini saya turunkan dulu supaya tidak bingung ya. Ini berarti ini metode 1, ini metode yang kedua. Oke, berarti
Kita mulai untuk nilai S-nya ini. Oh, ini tadi ada pangkat setengah kok ya. Nggak ikut ini. Ini dipangkatkan setengah semua ini ya. Oke. Nih ada pangkat setengahnya ya. Nggak ikut ini, Mas. Coba saya copy yang ini. Di sini. Oh, nggak bisa. Yaudah, gitu aja lah ya. S yang baru. Berarti ini sama dengan, nah ini pembilangnya adalah, oh ini kan akar. Akar berarti kan SQRT, atau nanti bisa dipangkatkan setengah semua bisa. Itu terserah kalian. Saya menggunakan SQRT. Nah ini, kita mau menghitung yang bagian pembilangnya dulu. Berarti kan dijadikan satu ya. SQRT N-1, berarti ini kan. Nah SQRT ini kan berarti ini di sini kan ada kurung ya. Berarti ini kurungnya SQRT ini. Berarti nanti ini yang kurung depan ini nanti harus mengurung semuanya ini. Nah, berarti yang membilang itu jadi buka kurung lagi. N1 berarti ini 5 dikurangi 1, kemudian dikalikan S1 kuadrat, berarti standar deviasi pangkat 2 ya kan. Kemudian ditambah N2 dikurangi 1 dikalikan S2 kuadrat. Nah, S2 pangkat 2. Nah, ini pembilangnya. Oh, ini sebentar. Berarti ini begini. Nah, ini kan ya. Ini kurung. Oh, ini dikurung gini. Nah, ini jadi 1. Nah, yang saya tambahkan merah ini dia nanti mengurung merah ini, ketemu merah ini, berarti kan dia mengurung jadi si pembilangnya. Kemudian dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Kurangi 2. Nanti kurang tutup. Nah, merah ketemu merah ini kan punyanya si penyebut. Nah, terus SQRT-nya kan belum nih. Yang belum kan yang hitam yang depan sendiri nih. Nah, kita tutup lagi di sini sudah ya. Oke, sampai sini nggak bingung loh. Lalu di enter. Oh, hasilnya adalah 0,2954. Kalau mau dijadikan 4 angka di belakang koma bisa di-decrease. Nah, oke ya. Kalau sudah, barulah kita masuk ke T hitungnya. Nah, tadi kan T hitungnya rumusnya apa? Rumusnya X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi S dikalikan akar seper N1 tambah seper N2. Oke, berarti pembilang, maaf, bukan yang ini, oh ini. Berarti kan ini sama dengan pembilang menjadi 1 X1 dikurangi X2 dibagi, nah penyebutnya jadikan 1 juga, S yang baru ini adalah yang 0,2954 dikalikan akar. Nah, karena dia mengakar semua, ini kan harusnya, karena itu pembagian ya, pembagian itu kan pembagian dan penjumlahan itu kan harusnya yang dihitung adalah pembagian ya. Jadi dia dikurung lagi 1 per N1 1/5 ditambah kurung lagi 1 di seper N2. Nah, oke. 1 ditambah N2 seperti ini, kurung tutup. Nah, kenapa saya sepernya ini saya kurung? Kalau misalnya sebenarnya nggak dikurung nggak apa-apa sih. Oh, sebentar, ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah. Nah, ini supaya dia tahu kalau yang harus dihitung duluan yang ini. Nah, ini seperti ini. Nah, oke. Kita kurangkan. Kita enter hasilnya. Hasilnya adalah ternyata negatif 4,54995. Oke, kemudian T kritis. Tadi kan pakainya TINV. TINV probability-nya berarti kan ini berapa tadi soalnya ya?
Nah, di soal ternyata tidak diberikan berapa batas kepercayaannya. Nah, kalau misalnya di soal tidak diketahui batas kepercayaannya, selalu digunakan batas kepercayaan 95%. Berarti 100 kurangi 95 kan 5%. 5%. Ini titik koma. Degree of freedom-nya N1 tambah N2. Berarti N1 tambah N2 kan 10. 10 kurangi berapa tadi? 10 kurangi 2 ya 8. Oke, 8. Enter. Oh, 2,3060. Nah, cek. Oke, kemudian kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya gimana? T hitungnya lebih besar atau lebih kecil dari T kritis? Nah, ingat ya, kalau yang namanya T hitung itu kan dia ada tanda mutlaknya, berarti dia selalu bernilai positif. Jadi kalaupun nanti dia hasil hitungannya negatif, itu selalu dianggap positif. Ternyata T hitungnya lebih besar dari T kritisnya, berarti H0-nya gimana? H0 ditolak, H0 ditolak. Karena nilai T kritis lebih besar dari T hitung. Artinya gimana? Pertanyaannya apa sih tadi? Apakah kedua metode memberikan perbedaan min yang berbeda secara signifikan? Nah, ternyata H0-nya ditolak. Berarti artinya apa kalau H0 ditolak? Artinya kedua metode. Nah, artinya apa? Kedua metode silakan diisi sendiri. Nah, silakan nanti diisi sendiri. Artinya kalau sudah selesai ini, silahkan mengerjakan contoh 2 sama seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya. Ya, ini jadi tugasnya adalah mengisi kesimpulan dari contoh 1 kemudian mengerjakan contoh 2 sendiri. Nah, silahkan dikerjakan. Kalau misalnya bingung boleh bertanya. Kalau tidak bingung ya dikerjakan. Kemudian nanti filenya silahkan dikirim ke email saya gitu ya. Terima kasih.